Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar undangan deklarasi Partai Mahasiswa Indonesia di kantor KPU besok. Sejumlah kelompok mengatasnamakan mahasiswa Indonesia menggelar deklarasi partai politik pada Jumat besok 2 September. Deklarasi Partai Mahasiswa Indonesia, demikian bunyi judul undangan yang beredar di aplikasi pesan digital yang diterima oleh redaksi. Disebutkan deklarasi tersebut akan dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Jakarta Pusat pada Jumat 3 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pamflet itu juga turut menyertakan kalimat Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Bunyi dalam surat undangan itu. Saatnya mahasiswa menentukan nasib bangsa. Tutup undangan deklarasi tersebut. Namun demikian, tidak dijelaskan siapa dan dari mana mahasiswa yang akan menggelar deklarasi partai di KPU itu. Redaksi juga sudah mencoba mengkonfirmasi narahubung yang tertera dalam pesan berantai tersebut, namun belum ada tanggapan. Mahasiswa ungkap Presiden Jokowi tidak mampu lagi mengelola negara. PBHMI, Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan menggelar mimbar virtual dengan tema Gerakan Nasional HMI Selamatkan Indonesia. Kegiatan virtual ini dibuka dengan opening speech Ketua Umum PBHMI Afandi Ismail yang menyampaikan bahwa gagasan mimbar virtual ini merupakan serangkaian dari agenda penting PBHMI dalam memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia. Mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PBHMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami menilai tidak mampu mengelola negara Indonesia lagi, kata Effendi pada Minggu 15 Agustus yang lalu. Sementara Ketua PBHMI Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Ari Kapitang dalam pidato pembukaannya mengungkapkan bahwa HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat serta bangsa. HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan serta kepentingan umat dan juga bangsa. Itu ikhtiar kita semua sampai muncul ide mimbar virtual ini. Selain itu, kami juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bersatu melawan ketidakadilan. Kegiatan virtual ini juga menghadirkan beberapa pemantik orasi, antara lain mantan Ketum PBHMI Humaydi Syarif Romas, pengamat politik nasional juga mantan aktivis reformasi 98 Ubaidillah Badrun, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti. Dalam orasinya, Ray Rangkuti juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor-sektor yang mengalami kemerosotan, yakni perlindungan HAM, gerakan anti korupsi, kebebasan berpendapat, demokratisasi, dan institusi kepolisian yang mestinya terus harus dibenahi. Sementara Ubaidillah Badrun memberikan catatan bahwa ada beberapa hal yang mestinya menjadi fokus pemerintah dalam hal memberantas korupsi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada pula demokratisasi, di mana cenderung menjadi oligarkis, kemudian kasus HAM, perekonomian, serta upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang tidak tepat. Selain itu, dari Humaydi Syarif Romas juga menyampaikan bahwa banyak problematika bangsa yang mestinya harus diselesaikan. HMI juga meminta menjadi mitra kritis pemerintah yang terus memberikan kritik konstruktif untuk kemajuan bangsa. Mimbar virtual menjadi semakin menarik saat beberapa ketua-ketua umum HMI, Badko, dan juga cabang se-Indonesia memberikan orasinya yang berkaitan dengan problematika keumatan serta kebangsaan yang cukup kompleks tersebut. Usai Jokowi The King of Lip Service, muncul panggilan Revolusi Indonesia 2021 dari PBHMI.
Belum rampung polemik unggahan Jokowi The King of Lip Service dari BEM UI, publik kembali dikejutkan dengan poster dari Ketua Umum PB HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, MPO, Afandi Ismail. Poster kali ini berisi seruan yang untuk menyudahi kepemimpinan Presiden Joko Widodo, judulnya HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Dalam gambar yang dilengkapi oleh Afandi Ismail mengenakan atribut HMI itu juga tertulis, Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Rakyat dibiarkan kelaparan dan merasa diperlakukan tidak adil. Tagar 2021 ganti presiden pun jadi trending. Tagar 2021 ganti presiden masih jadi trending di Twitter pada Selasa 31 Juli. Sesuai dengan bunyi tagar, cuit-cuitan dalam tagar ini berisikan sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Kritikan itu sangat beragam namun berpusat pada permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya kritikan soal masuknya TKA Cina, kesulitan ekonomi, dan lain-lainnya. Terkait kesulitan ekonomi, netizen mengeluh soal sulitnya mencari nafkah dan sulitnya mencari pekerjaan. Tahun 2009, saya melihat orang-orang di sekitar senang sekali mencari pekerjaan, begitu mudahnya. Dan pasca 2020-2021 di tahun kelulusan, saya sendiri menjerit betapa susahnya lapangan pekerjaan sekali bekerja di PHK karena COVID-19, malang sekali angkatan tahun ini. Gini amat deh ya, lapar bukannya dapat makan, malah dapat semprot dari petugas, kata akun Galang Filipus. Soal TKA, netizen juga mengkritik bahwa mereka diizinkan masuk di tengah pandemi yang memburuk. Sementara rakyat di dalam negeri sendiri justru dibatasi secara ketat oleh pemerintah. Ketika rakyat dijaga dengan ketat, ketika itu TKA diperbolehkan masuk dengan rasa senang. Begitu kata akun 45 Politik. Inkonsisten pemerintah terhadap peraturan yang dibangun membuat banyak dari kalangan masyarakat kecewa dan seperti dianaktirikan di rumah sendiri. Sebagai catatan, ini bukanlah pertama kalinya trending sebuah tagar yang meminta Jokowi untuk mundur. Beberapa hari belakangan juga muncul terkait dengan tagar-tagar seperti Pak Presiden kapan mundur, Pak Presiden menyerahlah, dan lain-lainnya. Seruan yang sama juga pernah muncul beberapa tahun yang lalu, yakni 2019 ganti presiden. Akan tetapi Jokowi jabatannya untuk periode pertama saat itu memang akan berakhir menjelang pemilu 2019.